Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 akan mempresentasikan hasil proposal penelitian kami, yaitu adalah prediksi kualitas udara atau Air Quality Index berdasarkan parameter polutan. Untuk awal, marilah kita akan memperkenalkan 10 dua bersama kami. Saya Muhammad Adirawan dengan NIM 2224 10 2081. Saya Rafzulan Tami dengan NIM 2224 10 2040. Untuk bab satu, yaitu adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang. Jadi, polusi udara adalah isu global yang berdampak serius pada kesehatan dan juga lingkungan. Nah, Air Quality Index atau EQI digunakan untuk memantau kualitas udara berdasarkan parameter polutan seperti particulate matter 2.5, lalu juga particulate matter 10, nitrogen dioksida, sulfur dioksida, dan juga karbon monoksida. Nah, pemantauan manual AKI memerlukan sumber daya besar, sehingga machine learning menjadi solusi efisien untuk memprediksi Air Quality Index. Jadi untuk rumusan masalahnya, kita akan mengangkat bagaimana membangun model machine learning yang akurat untuk memprediksi Air Quality Index. Lalu bagaimana performa random forest regression dalam memprediksi Air Quality Index. Lalu dilanjutkan dengan polutan mana yang paling berpengaruh terhadap Air Quality Index. Lalu masuk ke dalam tujuan. Jadi, tujuan kami mengembangkan penelitian ini adalah mengembangkan model prediksi Air Quality Index menggunakan random forest regression, lalu mengevaluasi model dengan metrik MAE dan R2 score, lalu menganalisis kontribusi polutan melalui fitur importance. Lalu manfaat penelitian kami yaitu adalah kontribusi pada pengembangan machine learning di bidang lingkungan, lalu ada alat pemantauan kualitas udara bagi masyarakat dan juga pemerintah, lalu sistem peringatan dini untuk kondisi udara berbahaya, dan juga dasar pengembangan aplikasi memprediksi Air Quality Index secara real time. Lalu ada beberapa batasan masalah dari penelitian kini, yaitu hanya menggunakan parameter polutan utama, yaitu PM2,5, lalu PM10, NO2, SO2, dan juga CO2. Lalu lokasi tidak mencakup analisis spesial mendetail seperti kota, kabupaten, dan yang lainnya. Lalu model berfokus pada random forest regression tanpa perbandingan mendalam dengan metode lain. Lalu juga ada beberapa variabel eksternal tidak termasuk faktor seperti suhu dan kelembapan karena keterbatasan. Dan mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan tim saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Untuk poin yang pertama yaitu kualitas udara dan Air Quality Index atau AQI. Jadi, AQI di sini mengukur tingkat pencemaran berdasarkan PM2,5, PM10, NO2, SO2, CO, dan O3 dengan klasifikasi dari baik hingga berbahaya. Poin yang kedua di sini yaitu prediksi kualitas udara menggunakan machine learning. Algoritma seperti random forest, SVR, dan gradient boosting efektif dalam memodelkan hubungan nonlinear antar polutan untuk prediksi AQI. Poin yang selanjutnya yaitu random forest regression. Algoritma ini unggul dalam akurasi toleran terhadap noise dan memberikan informasi penting tentang fitur. Poin yang selanjutnya yaitu klasifikasi kualitas udara. Model klasifikasi biner seperti sehat atau tidak sehat menyederhanakan penyampaian informasi ke publik. Dan poin yang terakhir yaitu sumber data kualifikasi udara. Global Air Quality Dataset atau WAQI untuk data historis dan OpenAQI API untuk data real time dari lebih dari 70 negara. Next. Bab selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Untuk poin yang pertama di sini ada metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif. Fokusnya pada pengembangan model prediksi AQI berbasis algoritma machine learning. Algoritma utamanya yaitu random forest regression karena efektif untuk data nonlinear. Poin selanjutnya yaitu desain penelitian. Di sini
Tahapan utamanya ada pengumpulan data, pra-pemrosesan data, pembagian dataset, pengembangan model, evaluasi model, interpretasi, dan visualisasi. Next. Terus, terus, terus. Untuk poin selanjutnya yaitu objek penelitian. Jadi yang pertama ada dataset. Dataset yang digunakan oleh penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama, yaitu kredibel dan banyak digunakan dalam penelitian lingkungan global. Untuk objek penelitian yang kedua yaitu ada model yang dibangun. Dua jenis model yang dikembangkan dalam penelitian ini. Pertama, model random forest regression digunakan untuk memprediksi nilai AQ berdasarkan input dari parameter pollution. Untuk poin yang selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu pengunduhan dataset historis dari panggilan data real time melalui application programming interface atau API. Pertama, data historis kualitas udara diperoleh dari Global Air Quality Dataset yang tersedia di platform Kaggle. Dataset ini diunduh dalam format CSV dan berisi informasi harian mengenai parameter polutan udara dari berbagai kota di dunia. Next. Lalu yang selanjutnya ada instrumen penelitian, yang mana instrumen penelitian ini terdiri dari hardware dan software. Untuk yang pertama yang kami gunakan itu ada Python, yaitu merupakan bahasa pemrograman yang fleksibel dan banyak digunakan dalam bidang data science dan machine learning. Lalu yang kedua ada Postman dan Python Request. Untuk mengambil data real-time dari OpenAI API, digunakan Postman untuk menguji endpoint API dan modul request di Python untuk melakukan pemanggilan data secara programatis. Lalu untuk hardware-nya yaitu prosesor minimal Intel Core i5 atau setara, RAM minimum 8 GB, penyimpanan 256 GB, sistem operasi Windows atau Linux atau macOS. Lalu untuk dataset yang kami gunakan di sini ada dari Global Air Quality Dataset dari Kaggle dan OpenAI API sebagai sumber data real time. Lalu yang selanjutnya ada teknik analisis data yang mana di sini ada beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan analisis deskriptif, lalu ada tahapan analisis kuantitatif melalui machine learning, lalu ada tahapan validasi dan generalisasi, dan terakhir ada visualisasi dan interpretasi hasil. Yang mana visualisasi ini membantu dalam menjelaskan hasil model kepada audiens umum dan dalam menginterpretasi variabel mana yang paling berkontribusi terhadap kualitas udara. Lalu yang selanjutnya ada luaran penelitian, yang mana luaran penelitian yang diharapkan dari penelitian ini meliputi yang pertama ada model prediksi AKI, yaitu model regresi berbasis random forest yang mampu memprediksi indeks kualitas udara berdasarkan data parameter polusi. Lalu ada model klasifikasi sederhana, yang mana model klasifikasi ini menghasilkan biner yang dapat mengkategorikan kondisi udara ini menjadi sehat atau tidak sehat secara akurat. Lalu yang ketiga ada dokumentasi dan laporan penelitian berisi metode, analisis, hasil, dan rekomendasi untuk implementasi hasil lanjut dalam sistem pemantauan udara, kualitas udara. Lalu yang terakhir ada jadwal penelitian, yang mana pada jadwal penelitian ini terdiri dari beberapa kegiatan. Yang pertama ada studi literatur dan perumusan masalah, ada pengumpulan dan eksplorasi data, pra pemrosesan data, pengembangan model prediksi dan klasifikasi, evaluasi dan visualisasi model, dan terakhir ada penulisan dan penyusunan laporan yang mana dilakukan mulai dari bulan Mei hingga bulan Juni. Lalu ini ada daftar pustaka yang kami gunakan untuk menulis proposal kami. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 18. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.